Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya setelah kalian liburan selama sebulan? Nah, pagi ini kita memasuki sebuah tahap yang baru di kelas 11. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kalian untuk memahami bagaimana kita memasuki sebuah fase baru di mana kita masuk dalam persekutuan gereja. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar mengenai kekasan gereja Katolik. Nah, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan doa pembukaan. Saya sudah menyiapkan doanya. Siapa yang mau berdoa dulu? Saya, Pak. Oh ya, monggo. Wahyu, silahkan. Iya. Teman-teman, marilah kita awali pertemuan pada pagi ini dengan berdoa. Baik, pagi ini saya sebelum melanjutkan pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Yang pertama, Nanang hadir. Hadir, Pak, hadir. Siap. Lalu Agatha hadir. Hadir, Pak. Baik, berarti semuanya hadir ya hari ini. Baik, terima kasih. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini punya tujuan bahwa kita itu mampu membandingkan kekasan dan kegiatan gereja Katolik dengan gereja-gereja lain. Nah, selain itu, secara khusus kita nanti akan melihat ajaran-ajaran yang ada dalam gereja Katolik. Kita punya 3 kriteria khusus untuk mencapai tujuan itu. Nah, diharapkan nanti kalian bisa menyebutkan 3 kekasan gereja Katolik menurut kitab hukum kanonik, lalu menjelaskan 2 kegiatan gereja Katolik disertai dengan contohnya, dan yang kemudian membandingkan 10 unsur kekasan gereja Katolik dan gereja yang lain. Nah, mengenai tujuan pembelajaran ini, apakah ada yang ditanyakan dulu? Belum, Pak. Yang belum paham? Baik, kalau sudah paham semua, nah mari kita mulai dengan, nah ini, saya punya gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Saya hanya kenal paus yang pakai baju putih itu, Oh Pak. ya, betul. Betul Wahyu, itu paus yang pakai baju putih itu, betul. Ada lagi? Itu orang luar, Pak. Oh ya, betul. Itu orang luar negeri. Luar negeri, ya. Betul, orang luar negeri. Ada lagi yang mau berpendapat? Ngasih hadiah nggak itu, Pak? Apa? Ngasih Oh hadiah. ya, itu hadiahnya buku itu. Oh, Ya, hadiahnya buku. Paus diberi hadiah buku. Ada lagi anak-anak? Itu ada yang berdoa sendirian, itu kasihan itu, Pak. Mana? Itu Di Pak di dapur. pinggir itu. Dia sedang berdoa Oh sendiri. iya ini ya. Oh iya betul. Ini kesepian ini pasti, maka berdoa ini. Ya, baik. Anak-anak, jadi apa yang ada di dalam gambar ini adalah pemantik kita untuk belajar. Kita tahu bahwa ini adalah paus yang pakai baju putih. Nah, yang pakai baju hitam-hitam itu adalah orang-orang yang berasal dari gereja lain. Jadi, mereka ini adalah pemuka-pemuka agama gereja lain. Nah, saya punya video ini. Kita lihat ya. Nah, anak-anak, dari video tadi kita mendapat gambaran ya. Jadi itu menunjukkan gereja Katolik. Nah, kita mau bicara soal video dan gambar yang tadi. Jadi
pengantar pembelajaran kita. Persoalan apa yang dimuat dalam video inspirasi dan gambar yang tadi jadi pertanyaan pemantik? Kira-kira apa? Yang di video tadi Pak, saya baca dalam bahasa Inggrisnya itu seperti gambaran gereja itu. Dia kasih, dia ada pelayanan, ada kegembiraan, tadi digambarkan orang menyanyi, dan kebetulan di setiap ilustrasi gambarnya itu misalnya bagi Kariti itu ada Bunda Teresa dan sebagainya. Itu yang saya lihat, Pak. Baik, terima kasih Wahyu. Mungkin yang lain? Saya tak ngerti Inggris ya Pak, bahasa Inggris. Jadi tak ngerti. Ya, nanti sambil belajar sedikit-sedikit. Lihat gambarnya aja. Tapi apa, Widi, yang tadi dilihat, kata yang kamu kenal? Oh. Itulah Pak. Ya saya hanya lihat gambarnya aja. Oh, ini gambar tentang gereja gitu. Oh Apa gitu. arti gereja? Ada Gitu. gambar yang pernah kamu lihat di gereja? Ada Pak. Apa? Ya saat apa sabu gitu itu. Oke, terus sabu. ada lagi? Terus apa? Mbak Pris itu apa bayi itu tadi itu? Ada bayi. Oke, ada bayi. Oke. Baik, anak-anak, ya, jadi yang kita bahas hari ini adalah gereja. Nah, dalam video tadi kita sudah melihat beberapa ciri gereja. Kalau kalian perhatikan dalam video tadi, setiap kali gambar-gambar itu berlalu, ada satu kata yang dominan, yaitu Katolik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kekasan gereja Katolik. Nah, mari kita melihat bahan-bahan yang sudah disiapkan. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat bahan-bahan. Nah, ini saya punya satu bahan. QR code ini bisa di-scan, lalu bisa dilihat. Ya, nanti silahkan kalian mengambil HP kalian, lalu men-scan ini. Sudah di-scan belum? Bentar Pak ya. Ya. Ya udah Pak. Ya, sudah baik, Pak. terima kasih. Nah, ini bahan kedua yang saya berikan. Sudah di-scan belum? Sudah, Pak. Sudah? Baik, terima kasih. Sudah, Pak. Lalu ini bahan yang ketiga yang bisa di-scan. Ini link YouTube ini, bisa di-scan. Nah, silahkan nanti kalian dalam ketiga bahan ini, silahkan kalian mengeksplorasi apa yang dikatakan bahan-bahan itu mengenai gereja Katolik. Nah, untuk mencoba mengeksplorasi bahan ini, lalu nanti datanya itu diolah. Nah, lalu setelah data ini diolah, kita akan mencoba menyimpulkan. Nah, sekarang tibalah waktunya untuk melakukan pembuktian. Apakah bahan-bahan yang tadi itu betul-betul menampakkan kekasan gereja Katolik. Nah, saya kembali ke bahan yang pertama. Nah, ini saya minta tolong Nanang untuk memperlihatkan ini ya. Apa yang dikatakan oleh bahan ini tentang gereja Katolik? Bentar, Pak. Masih Ya. keluar, Pak. Saya, Pak. Saya udah siap, Pak. Oh ya, baik. Wahyu, silakan. Ini setelah saya scan itu isinya Canon 205 ya, Pak. Benar Ya, tidak? betul. Betul, Wahyu. 205. Isinya apa, Wahyu? Saya baca ya, Pak. Ya. Itu Pak Baik. bunyinya, Pak. Baik, terima kasih, Wahyu. Nah, kira-kira Kanon itu atau kitab hukum itu menunjukkan kekasan apa yang ditampakkan oleh gereja Katolik? Apakah kamu melihatnya, Wahyu? Ada, Pak. Apa, Dibaptis. Wahyu? Oke, dibaptis. Terus? Lalu diikat dalam persekutuan dengan Kristus. Oke.
Baik. Nanang sudah ketemu tadi? Sudah ketemu, Pak. Ya. Apa yang kamu temukan selain yang tadi sudah disebutkan Wahyu? Tatanannya, Pak. Tatanannya bagaimana? Tatanannya yang dihubungkan dengan Kristus. Oke, dihubungkan dengan Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan kita mengenai gereja Katolik, perbedaan gereja Katolik dan gereja Kristen itu terjawab dari bahan-bahan itu. Bagaimana? Apakah pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab? Kamu merasa belajar sesuatu dari saya? Itulah Pak, tadi saya habis kuota Pak, scan nggak masuk. Ya, besok usul ke sekolah untuk Ah ya, habis pasang Pak. wifi ya, Iya, yang lebih Pak. kenceng gitu. Habis Biar- baru download, buka tak keluar. Iya, besok sekolah diminta untuk pasang wifi yang lebih kencang. Nah, Nanang, ini kira-kira tadi dengan tujuan pembelajaran kita, apakah kamu merasa belajar sesuatu dari bahan kita tadi? Iya, katanya tadi beda, Pak. Gereja Kristen sama gereja Katolik. Bedanya Ya. itu apa ya, Pak? Oke, baik. Nanti akan kita lihat. Nah, kita kembali ke bagian pembuktian karena kita sudah merasa bahwa bahan belajar yang tadi kita pakai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita pakai, maka mari kita mencoba menyimpulkan. Ya. Nah, kesimpulan apa yang tadi kita dapatkan dari pembelajaran kita? Gereja Katolik itu terdiri dari apa ya Pak? Tadi saya lupa ya Pak. Oh, coba. Gereja Katolik itu terdiri dari Orang-orang yang dibaptis, betul? yang dipersatukan dalam nama Yesus. Iya. Ada sakramen, ada ini yang mengikatnya, dan memiliki banyak karya. Baik, terima kasih Wahyu atas kesimpulannya. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Nah, dari kitab hukum kanonik kita belajar yang dikatakan oleh Wahyu itu. Gereja Katolik adalah orang-orang yang terbaptis dalam tatanannya yang kelihatan dihubungkan dengan Kristus. Unsur penyatuannya apa? Ini ada 3, ikatan pengakuan iman, sakramen, dan kepemimpinan. Lalu dari bahan kedua kita tadi belajar ini ya, sudah disebutkan. Gereja memiliki 2 kegiatan utama yaitu pengungkapan iman dan perwujudan iman. Pengungkapan iman itu adalah segala doa, segala laku baik yang kita lakukan, devosi, pergi ke Gua Maria dan sebagainya itu. Perwujudan iman adalah tindakan-tindakan kasih, amal kemanusiaan dan sebagainya. Dan yang terakhir kita akan melihat, nah ini pertanyaannya Nanang tadi. Perbedaan antara Katolik dengan Kristen. Tadi kalian sudah melihat ada sekian banyak perbedaan dan sudah dibuktikan bahwa perbedaan itu ada. Nah, saya menyimpulkan ada 11 perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Ini bisa dilihat. Lalu sakramen suci, kehidupan pemuka agama, dan ada 3 lagi yang tersisa, cara beribadat, tata susunan ibadat, dan keberadaan panggilan pelayanan khusus. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, semoga membuat kita semua semakin bangga menjadi orang Katolik. Nah, saya punya pertanyaan refleksi ini. Nah, pertanyaan ini nanti silahkan direnungkan, sambil kalian nanti saya beri tugas. Untuk apa? Membuat satu lembar kesimpulan yang kalian pelajari hari ini. Boleh dalam catatan, boleh dalam flyer, boleh dalam apapun. Nanti minggu depan akan kita bahas sebelum kita masuk ke tema yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya.
Dan mari kita bangga menjadi orang Katolik. Nah, ini saya punya gambar. Gereja Katolik memiliki kekhasan yang menjadikannya berbeda dengan gereja lain. Mari kita berbangga menjadi orang Katolik karena Rome is sweet home. Roma adalah rumah yang indah. Mari kita menutup dengan doa. Terima kasih, berkah dalam. Nah, lumayan Pak, mantap Pak. Jadi dari materi itu memang terkonsep sistematikanya ini gitu. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi juga digunakan di situ, penggunaan barcode. Bisa ternyata ya gitu. Terus cara menanggapi siswa yang aneh-aneh gitu lah Pak. Tadi kayak Nanang gitu kan, Pak kok kasihan itu ya Pak ya sendirian berdoa gitu ya. Oh gini kooperatif. Termasuk saya juga tadi kan iseng juga gitu kan. Pak kuotanya habis. Jadi nggak langsung apa ya tembak divonis apa langsung. Oh nanti saya usulkan sekolah pakai wifi gitu. Itu dari sikap terus apa konsepnya pun bagus Pak. Terima kasih Pak Widi, terima kasih teman-teman. Baik.